Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, di kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat, masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana dengan berkah, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sampailah kita sekarang pada zaman yang terang benderang, yang dapat mengamalkan dan dapat diturunkannya Al-Quran, sehingga bisa menjadi pedoman bagi kita sebagai umat muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalam petunjuk itu terdapat penjelasan-penjelasan dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Lantas sudah sepantasnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita untuk terus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, untuk terus menjadi seseorang yang ahli Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan yang berkah ini. Sudah sepantasnya bagi kita untuk terus mempelajari, mendalami Al-Quran. Lantas ada satu pertanyaan yang terbenak di hati kami. Apakah caranya supaya menjadi ahli Al-Quran? Bagaimana sih cara menjadi sebagai ahli Al-Quran? Dzakarul ulama'u ala anna khamsa syurutin ala ayyakuna ahli Al-Quran. Ada ulama berkata bahwasanya ada setidaknya 5 perkara yang mana menjadi syarat bagi seorang mukmin untuk bisa menjadi sebagai ahlinya Al-Quran. Karena mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai keluarga daripada manusia. Faqala sahabah, man hum ya Rasulullah? Maka sahabat pun berkata, siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi pun menjawab, mereka itu adalah hum ahlul Qur'ani wa khasatuh. Mereka itu adalah ahli Al-Quran dan orang-orang yang terkhusus. Maka dari kita ingin bertanya-tanya, bagaimana menjadi keluarga bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama berpendapat keluarga di sini maknanya ahibba'ullahu wa awliya'uh. Makna keluarga di sini bukan makna hakiki yang mana ayah mempunyai anak, ayah mempunyai istri, dan ayah mempunyai ayah dan ibunya. Akan tetapi makna keluarga di sini adalah makna ahibba'ullahu wa awliya'uh, sebagai kekasihnya Allah, sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjadi orang-orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadi ahlinya Al-Quran.
Oleh karena itu ulama menyebutkan 5 syarat untuk menjadi ahlinya Al-Quran. Asyaratul awal, syarat pertama, ulama menyebutkan ala ayyakuna dawamal qira'atil Quran wa khatamatihil Quran. Syarat yang pertama adalah terus membaca Al-Quran dan terus menghatamkan Al-Quran. Mengapa kita perlu terus membaca Al-Quran dan terus menghatamkannya? Karena kita sebagai seorang mukmin, Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, maka di sanalah kita mendapatkan petunjuk dan di sanalah kita mendapatkan pedoman agar kita terus berada di jalan Allah yang lurus. Bayangkan di luar bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang pembaca Al-Quran itu 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin tetapi aku mengatakan alif harfun, alif itu satu huruf, dan lam harfun, kemudian lam itu satu huruf, dan mim harfun, kemudian mim itu satu huruf. Bayangkan, itu pahala yang kita dapati di luar bulan suci Ramadan. Apalagi kalau di dalam bulan suci Ramadan, yang mana pahalanya Allah lipat gandakan. Allah berikan pahala dan rahmat yang begitu besar kepada hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka daripada itu ulama mengatakan bahwasanya yukrahu lil mu'min ala ayyafuta arba'ina yawman walam yakhtimil Quran. Ulama pun mengatakan bahwasanya dibenci atau tidak disukai seorang mukmin itu ketika 40 hari melewatinya, akan tetapi dia tidak menghatamkan Al-Quran. Bagaimana ulama para dahulu itu begitu tinggi rasa kecintaan mereka terhadap Al-Quran, sehingga mereka terus membaca Al-Quran dan terus mengulang-ulangi Al-Quran. Ada para ulama terdahulu yang senantiasa menghatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan suci Ramadan. Masya Allah, 60 kali, yaitu sekali khatam di siang hari dan sekali khatam di malam hari. Siapa dia? Yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma warḍah. Kemudian ada juga ulama yang sangat begitu dahsyat menghatamkan Al-Quran 90 kali di dalam bulan suci Ramadan. Siapa dia? Itu adalah Abu Abbas Al-Adami. Lantas bagaimanakah kedudukan kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang mana diturunkannya Al-Quran? Sudah sampai manakah bacaan Al-Quran kita? Kemudian syarat yang kedua adalah ala ayyakuna mu'raban lil Quran. Senantiasa kita menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran dengan bagus dan dengan tajwid. Mu'rab di sini bukan berarti maknanya seperti nahwu mubtada khabar atau hal maf'ulun bih atau lain sebagainya. Akan tetapi mu'raban di sini maknanya adalah senantiasa memperbagus bacaannya, senantiasa memperbagus makharijul huruf ketika ia membaca Al-Quran. Karena Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, pada zaman dahulu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab sedang mengajarkan para anak-anak untuk membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, ya auladi i'rabil Quran, wahai anak-anakku, i'rabkanlah Al-Quran, perbaguslah bacaan kalian terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena ketika kita benar membaca Al-Quran, ketika kita fasih membaca Al-Quran, maka sampailah maknanya, sampailah maksud dari ayat tersebut, dan kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asyaratus salis, syarat ketiga adalah ala ayyakuna hifzal Qur'ana biqadri mastata'. Syarat ketiga adalah hendaknya kita menghafalkan Al-Quran sebagaimana yang kita bisa. Menghafal Al-Quran itu sangat mudah, karena Allah sendiri yang menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Bayangkan saja, ada anak kecil yang buta, yang tidak bisa melihat, tetapi dia bisa membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Dan juga bisa menghafal Al-Quran. Kemudian kita juga lihat di mana orang tua yang sudah tua, yang sudah tidak bisa jalan, yang sudah dibopong pakai kursi roda, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia pintu untuk bisa menghafal Al-Quran. Beliau bisa menghafal Al-Quran 30 juz dengan mutskin dan dengan bacaan yang bagus. Lantas kita yang masih muda, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, mengapa kita tidak menghafal Al-Quran yang sebenarnya banyak sekali waktu yang bisa kita luangkan untuk menghafal Al-Quran itu. Kemudian syarat yang keempat, ulama mengatakan alla ayakuna fahmal ma'anil Qur'ani biqadri mastata', agar senantiasa kita memahami isi kandungan daripada Al-Quran itu sesuai dengan kadar yang kita bisa. Mengapa demikian? Karena sesuatu, ketika kita membaca sesuatu tersebut tetapi tidak masuk ke dalam hati kita, maka tidak akan ada rasanya, maka kita tidak bisa menikmati nikmatnya, kita tidak bisa menikmati rahasia di balik indahnya Al-Quran, di balik keindahan pemahaman yang telah Allah berikan di Al-Quran. Maka ketika kita bisa memahami makna daripada Al-Quran itu, disitulah letak kelezatan dan keindahan yang mana Allah berikan kepada kita umat muslim dan umat seluruh alam ini. Kemudian syarat kelima adalah ala ayyakuna amilil Quran, amilil qiraatil Quran, senantiasa kita mengamalkan apa yang kita baca daripada Al-Quran itu. Nah, ini merupakan suatu perintah yang sangat sulit. Mengapa demikian? Karena siapa saja bisa berkata, tetapi siapa saja tidak bisa berbuat apa yang ia katakan. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang mukmin yang terus menerus mendalami ayat Al-Quran dan terus menerus membaca Al-Quran, sudah sepantasnya kita mengerjakan apa yang kita pahami dari Al-Quran itu. Kita mengerjakan perintah yang Allah katakan dari Al-Quran, kemudian kita amalkan, maka Allah akan memberikan kita pengetahuan yang sama sekali sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, man alima bima ulim, barang siapa, man amila bima ulim, barang siapa yang mengerjakan dari apa yang ia ketahui, alimallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan memberitahunya pengetahuan yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kami ingin berdoa kepada Allah yang pertama agar senantiasa Allah mengampuni segala dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Karena ini merupakan bulannya bulan maghfirah, yang mana Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang mana artinya, wahai engkau zat yang karim, sesungguhnya engkau maha pengampun, maka ampunilah dosa kami. Maka ketika kita sudah terlepas dari segala dosa, ketika keluar nantinya di bulan suci Ramadan, kita seperti bayi yang terlahir kembali. Kita menjadi fitrah kayaumin waladathu ummu, seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian senantiasa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan setiap hari daripada hari kita itu seperti Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita, di mana kita memperbanyak amal soleh, di mana kita memperbanyak suatu amalan-amalan yang positif. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah, begitu juga nantinya di luar bulan suci Ramadan, kita menjadi orang-orang yang terus berbuat kebaikan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga,
kami senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan ridha dan istiqomahnya kepada kita semua. Karena kenapa? Karena ketika Allah sudah ridho kepada kita, kita akan bingung, kita akan terkagum-kagum dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mungkin lebih dan kurang mohon maaf pada acara kurma ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Kuliah Ramadan.